Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Julius Andre Dwi Hermawan dengan NIM 310125012848. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai estimasi pada data mining. Pertama, karakteristik dataset estimasi. Itu ada memiliki label berupa bilangan numerik atau kontinu. Kemudian kedua, semua atribut bertipe data numerik. Tiga, estimasi nilai dari variabel target ditentukan berdasarkan nilai dari variabel prediktor atau atribut. Keempat, menggunakan pendekatan supervised learning berbasis data historis. Yang terakhir, menghasilkan output pengetahuan berupa fungsi matematis atau rumus. Kemudian untuk pembagian dataset historis. Ada tiga, yaitu pertama, dataset training adalah kumpulan data historis lengkap yang memiliki atribut dan label yang digunakan khusus untuk melatih algoritma agar membentuk model atau rumus prediksi. Kedua, dataset testing adalah kumpulan data historis berlabel lainnya yang digunakan untuk menguji performa model dengan cara membandingkan nilai aktual dengan hasil prediksi rumus. Tiga, dataset scoring. Data baru di lapangan yang memiliki karakteristik atribut yang sama, tetapi tidak memiliki label atau belum terjadi, di mana model estimasi akan diterapkan untuk menebak nilai masa depannya. Penerapan estimasi digunakan untuk memperkirakan suatu nilai numerik kontinu berdasarkan pola dari data historis yang sudah ada. Model estimasi menghasilkan output berupa angka atau jumlah seperti estimasi penghasilan, waktu, dan atau harga. Contoh penerapan estimasi itu pertama, mengestimasi waktu pengiriman delivery order. Kedua, penentuan skor kredit atau kredit scoring di perbankan. Ketiga, mengestimasi lama masa studi mahasiswa. Yang keempat, ada estimasi penggunaan energi dan tagihan listrik. Selanjutnya, metode pengukuran estimasi ada tiga, yaitu pertama, mean square error atau MSE. Yang kedua, root mean square error atau RMSE. Ketiga, mean absolute error R square atau R2. Kemudian di sini saya ada sebuah studi kasus, yaitu seorang manajer operasional restoran pizza menghadapi tantangan dalam memastikan pengantaran pizza yang cepat dan efisien, terutama saat jam sibuk atau kondisi lalu lintas yang padat. Hal ini berpengaruh langsung pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Manajer menyadari bahwa pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tempuh pengantaran dapat membantu mengoptimalkan rute pengiriman, alokasi sumber daya, dan prediksi waktu pengantaran. Masuk dalam tahapan-tahapan KRIPS DM. Yang pertama yaitu Business Understanding. Manajer restoran menghadapi tantangan dalam memastikan pengantaran pizza yang cepat dan efisien, terutama selama jam sibuk atau kondisi lalu lintas yang padat. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan data mining, khususnya metode linear regression untuk memprediksi waktu tempuh pengantaran pizza berdasarkan data historis. Dengan menganalisis data yang mencakup jarak, jumlah pesanan, dan jumlah lampu lalu lintas, band atau manajer restoran berharap dapat mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi waktu pengantaran. Hasil dari model ini akan digunakan untuk memperkirakan waktu pengantaran dengan lebih akurat, mengoptimalkan rute pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu data understanding. Sumber datanya berasal dari aplikasi pemesanan pizza online. Deskripsi atributnya yang pertama, jarak dalam kilometer dari restoran hingga lokasi pelanggan. Kedua, jumlah pesanan. Banyaknya pesanan yang diantarkan dalam satu rute pengantaran. Yang ketiga, jumlah lampu lalu lintas. Jumlah lalu lintas yang harus dilewati di rute pengiriman. Kemudian ada deskripsi label, itu waktu tempuh dalam menit, total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengantaran dari restoran ke lokasi pelanggan.
Pada estimasi akan dilakukan prediksi sehingga menggunakan data historis atau yang sudah terjadi. Terdapat 3 dataset yang akan digunakan untuk modeling, yaitu training yang menghasilkan model atau pengetahuan berupa rumus regresi. Kemudian dataset testing untuk melakukan pengukuran atau menguji akurasi model, dan dataset scoring itu data baru tanpa label untuk memprediksi masa depan. Kemudian tahapan yang ketiga dalam Krips DM yaitu data preparation. Di sini tidak ada data yang invalid atau missing value. Baik, selanjutnya masuk ke tahapan yang selanjutnya pada Krips DM yaitu modeling. Nah, di sini kita siapkan file berupa Excel. Kemudian di sini ada set role, yaitu untuk mengubah waktu pengantaran menjadi label. Kemudian di sini saya juga menggunakan algoritma regression. Baik, kita langsung coba praktekkan saja. Kita cari operator lab Excel. Drag and drop ke sini, kemudian double klik. Kita cari filenya, yaitu yang pizza 3ATR. Dan kita next, next, dan finish. Selanjutnya kita cari operator set row. Sini, kemudian kita hubungkan out dengan exa. Kita edit, kita pilih waktu tempuh dan ini menjadi label. Kemudian apply, dan cari operator linear regression. Terus ini kita hubungkan ke sini, ini tidak ada perubahan atau yang tidak ada yang disetting, kemudian kita double klik ke sini dan double klik sini. Kemudian kita running. Di sini sudah terlihat untuk hasilnya sudah jalan operatornya, dan di sini juga ada linear regression sebagai outputnya. Nah, di sini ada rumus linear regressionnya sebagai outputnya. Nah, di sini sudah keluar hasil prediksinya, yaitu outputnya berupa rumus regresi. Kemudian rumus ini akan kita integrasikan ke dalam aplikasi pemesanan pizza online. Tapi sebelum kita integrasikan, kita lakukan atau kita uji dulu. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi dengan menggunakan dataset testing. Nah, di sini ada pizza training yang dari file Excel, kemudian ada set row dan linear regression. Kemudian di bawahnya juga ada pizza testing dan set row juga. Kemudian kita hubungkan linear regressionnya, yang mode-nya ke apply model ke mode juga. Kemudian untuk set roll-nya kita hubungkan exa dengan apply model juga. Nah, di sini setelah itu kita hubungkan kembali dengan performance. Performance di sini yaitu performance regresi. Kemudian kita hubungkan apply model ini dengan performance. Kemudian kita double klik, kita hubungkan per ini dengan result dan exa ini dengan result. Kita coba praktekkan saja. Di sini kita cari dulu operatornya, yaitu red Excel. Double klik, kemudian kita pilih yang PR, dan kita next, next, dan finish. Selanjutnya yaitu operator set row. Ini kita hubungkan, pilih row-nya, waktu tempuh menjadi label. Kemudian apply. Kemudian kita cari operator linear regresi.
Kita hubungkan, kemudian kita cari lagi operator yaitu red Excel. Sini, ini kita ganti dulu namanya dari name jadi pizza training. Sini kita juga kita ganti namanya menjadi pizza testing. Kita double klik, kita pilih, kita cari filenya yaitu pizza 3TR testing, kita next, next, dan finish. Kemudian kita cari lagi operator set row. Sini double klik, drag sini, kita hubungkan, ini kita ubah pesanan, apply. Kemudian kita cari apply model. Ini, kemudian kita hubungkan ini ke sini dan mode dengan line L. Hubungkan mode dengan mode ini, kemudian exa dengan PNL. Kemudian kita cari operator performance. Nah, ini performance regression. Kita drop di sini, kita hubungkan lab dan lab. Dan kita double klik untuk per dan exa kita double klik. Kemudian kita coba running. Nah, di sini sudah ada untuk hasilnya. Karena ini data historis, maka sudah ada data waktu tempuhnya. Kemudian untuk mengetahui rumus regresinya itu, kita kembali ke desain, kemudian kita hubungkan mode apply model ini, mode ini dengan result. Kemudian kita coba running. Nah, di sini sudah ada untuk rumus regresinya. Nah, di sini waktu tempuh yang sebenarnya yaitu ada 10. Nah, untuk prediksinya itu ada di angka 9,9. Kemudian waktu tempuhnya ada 18, prediksinya itu ada 16,0552. Kemudian di sini ada waktu tempuhnya yaitu 21 dan prediksinya itu ada di 18,161. Ini untuk performance vektornya yaitu berada di angka 18,179. Di sini untuk evaluasinya, untuk resultnya. Sini waktu tempuh yang sesungguhnya yaitu 10. Sini sedangkan diprediksi itu berada di berada di 9,935. Kemudian waktu tempuhnya 18, diprediksinya itu berada di angka 16,052. Kemudian waktu tempuhnya berada di 14, prediksinya itu berada di 12,005. Ini untuk perbedaannya itu sedikit. Jadi hasilnya ini bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi pemesanan pizza online. Kemudian selanjutnya untuk deployment-nya itu menggunakan dataset scoring. Di sini ada pizza training, kemudian ada set roll juga, kemudian ada linear regression, dan ada play model. Nah, di sini ada juga untuk file dari scoring tersebut. Ini hubungkan dengan apply model.
Di sini tidak ada performance karena data pizza scoring itu tidak menggunakan atau tidak ada labelnya. Sini kita langsung saja ke prakteknya. Kita cari Red Excel. Sini untuk Red Excel yang pertama ini kita masukkan dulu data yang training tadi. Next, next, yes. Kemudian selanjutnya cari operator set row. Sini kita hubungkan, kita pilih waktu tempuh, label, apply. Kemudian kita cari linear regression. Sini kita drop sini kita hubungkan. Kemudian kita cari operator apply model. Sini kita hubungkan di sini. Kemudian untuk scoringnya cari operator red Excel. Kita masukkan untuk file scoringnya. Next, next, dan finish. Kita ganti dulu namanya jadi pizza training pizza scoring. Kemudian kita hubungkan yang ke sini. Dan kita double klik di sini dan double klik di sini. Kemudian kita coba running. Nah, untuk hasilnya ini sudah keluar untuk prediksinya. Untuk jumlah pesanan 2 dan jumlah lampu lalu lintas itu ada 4, berarti dan jaraknya berada di 3 km, berarti untuk prediksinya berada di sekitar 18,069. Kemudian untuk jarak berada di 5 km, jumlah pesanannya 3, dan jumlah lalu lintasnya ada 5. Untuk prediksi waktunya itu berada di 226,255. Kemudian untuk jaraknya, jika jaraknya berada di 6 km, jumlah pesanannya ada 4, dan jumlah lampu lalu lintasnya ada 2. Untuk prediksinya itu berada di 24,306. Nah, kemudian kita simpan dulu. Ini beri nama estimasi scoring. Oke. Dan kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini untuk yang tadi deployment-nya, result-nya. Kemudian deployment-nya selanjutnya, kita dapat mengintegrasikan model dengan aplikasi pemesanan pizza online. Yang kedua, kita dapat menambahkan lebih banyak data training agar model yang dihasilkan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan pada video kali ini mengenai estimasi. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan saya pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.